berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Apakah saudara dalam keadaan sehat? Kiranya semuanya diberkati Tuhan dalam keadaan sehat, bisa menikmati kebersamaan di keluarga dengan baik malam hari ini. Setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini waktunya kita untuk beristirahat. Tetapi kadang-kadang ada masalah-masalah yang masih mengganggu pikiran dan hati kita, membuat kita tidak bisa tidur nyenyak kalau mau beristirahat. Ada hal yang terbaik yang kita bisa lakukan, datang kepada Tuhan. Tuhan sudah ingatkan kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau saat ini saudara merasa beban berat itu membuat engkau tertekan, membuat engkau stres, membuat engkau tidak nyaman untuk istirahat malam hari ini, datang kepada Tuhan. Tuhan ingin memberimu kelegaan. Persembahkan korban syukur yang terbaik. Ada hal-hal baik Tuhan kerjakan lewat setiap hal itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Kami membawa semua beban berat kami, masalah-masalah hidup kami. Sepanjang hari kami beraktivitas, kami mengalami situasi-situasi yang tidak bersahabat, ada masalah-masalah yang mengganggu pikiran dan hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan peduli, Tuhan bisa menolong kami. Oleh sebab itu kami membawanya kepadamu. Tuhan, beri kami kelegaan, beri kami ketenangan, beri kami jalan keluar. Biarlah kami bisa istirahat dengan nyenyak malam hari ini karena pikiran dan hati kami menjadi damai di dalam Engkau. Kami juga ingin memberi korban syukur kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Kami sangat percaya Engkau Tuhan yang memang layak menerima segala pujian, penyembahan, pengagungan, dan hormat dari seluruh hidup kami. Engkau hanya memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna, layak untuk kami sembah selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
berikan hati kami untuk-Mu, Yesus. Sebab Kaulah jalan kami, Tuhan. Sebab Kaulah pusat perlindungan kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami rindu Kau mengiring perjalanan hidup kami, Bapa. Sebab Kau Allah yang mulia. Kau pusat penyembahan kami. Kau kekuatan bagi setiap kami, Yesus. Malam hari ini kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Malam hari ini kami bawa hidup kami mengagungkan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ada pertanyaan yang bisa kita sharingkan? Siapa yang mau membacakan untuk kita sebelum kita bahas dengan firman Tuhan saat ini? Silakan. Pak, ini ada permohonan doa dari God Lovers. Oh iya. Shalom Pak Pendeta. Saya pernah gagal dalam hidup karena menyanyiakan berkat yang telah Tuhan berikan. Mohon dukungan doanya agar hal tersebut tidak terulang. Saya bisa mengelola uang dengan benar. Iya. Uang itu bagian dari untuk mengetahui isi hati orang. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi hati orang melekat pada apa? Makanya kalau bicara uang itu bisa sensitif, bisa biasa saja. Kalau orang yang sensitif bisa karena dia memang ada masalah dengan uang atau ada ketidakjujuran. Tetapi ada yang biasa-biasa saja karena dia netral, menganggap uang itu sesuatu yang netral, tidak perlu sensitif lah, bisa dibicarakan. Jadi bagaimana uang itu bekerja dalam diri kita, itu akan digerakkan oleh apa yang ada di hati kita. Makanya sangat penting bagi orang Kristen punya sikap yang benar tentang uang. Kita nanti akan berdoa untuk orang-orang yang memang punya pergumulan, tapi itu bagus bergumul bahwa saya tidak mau gagal lagi, sebab saya ingin ketika diberkati Tuhan, saya justru bisa semakin memuliakan Tuhan. Harusnya kan seperti itu ya. Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16 kita akan melihat di ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita akan tahu bagaimana Tuhan mengajarkan kita tentang bagaimana kita bijak dengan mamon, dengan harta yang kita miliki. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Sampai sini dulu. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu ingin, kalau Tuhan itu menjadi gambaran dari pribadi Tuhan yang memberkati kita, maka Tuhan minta pertanggungan jawab atas setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Salah satu yang harus kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita adalah bagaimana kita menggunakan harta kita, bagaimana kita mengelola keuangan kita.
Makanya tadi saya bilang bahwa cara orang menggunakan uang itu terlihat hatinya. Terlihat sekali hatinya bagaimana dia menggunakan uang yang dia miliki. Tuhan ingin kita bertanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tuan itu memanggil bendahara dan minta pertanggungjawabannya jawabannya. Lalu ayat 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Yang pertama ini kita bisa belajar, karena kalau kita baca di ayat yang ke-8, Yesus itu kan memuji bendahara itu. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Yesus bukan berarti setuju dengan ketidakjujuran itu. Yang Yesus puji adalah orang dunia ini saja bisa loh, pinter loh, cerdik loh, menggunakan harta miliknya, menggunakan uang itu supaya bisa menyelamatkan hidupnya. Artinya, uang itu bisa dipakai sedemikian rupa memberi keuntungan bagi dirinya, bukan untuk merusak. Kalau bicara mamon, di situ disebutkan kan nanti Yesus bicara tentang mamon, ya di ayat 9 itu kan disebutkan bahwa saya baca aja ya, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mamon itu sebenarnya artinya modal atau harta milik. Itu sebuah kata yang menjadi satu, mamon yang tidak jujur. Artinya uang itu mamon yang tidak jujur. Itu harta milik yang tidak jujur dengan kita. Itu maksudnya. Artinya Tuhan Yesus tidak sedang berkata tentang pentingnya memakai uang yang didapat dari ketidakjujuran. Tidak. Jadi istilahnya itu adalah mamon yang tidak jujur. Uang itu mamon yang tidak jujur. Tidak bisa dipercaya. Kita harus waspada, harus hati-hati, harus bijak. Untuk apa? Dengan cerdik kita harus menggunakan uang itu untuk mendatangkan keuntungan bagi kita dan membuat nama Tuhan dimuliakan. Jangan sampai karena cinta uang, kita diperhamba uang, justru uang itu yang menghancurkan hidup kita. Kita ketemu banyak orang yang hidupnya baik-baik saja, tetapi begitu dapat warisan begitu banyak, dia dapat uang begitu banyak, hidupnya justru menjadi kacau balau. Hidupnya menjadi rusak gara-gara punya uang. Sehingga ada orang yang saya pernah ketemu suami istri begitu, dia berkata, Pak Heru, kami sebenarnya lebih senang ini yang suaminya bilang begini, Pak Heru, saya lebih senang sebenarnya ketika hidup kami pas-pasan. Padahal dia sedang sukses ini sebagai pengusaha, dia sedang sangat diberkati Tuhan. Saya bilang, loh kok begitu Pak? Orang kan semuanya pengen diberkati Tuhan. Kok Bapak malah begitu? Iya Pak. Dulu kami ketika hidup pas-pasan, kami ini suami istri rukun. Kami ngobrol enak. Kami tidak banyak perbantahan, tidak banyak pertengkaran. Tetapi semakin uang keluarga kami meningkat, usaha kami meningkat, kami sering ribut. Bahkan ini dalam kondisi yang sebenarnya kami sedang berpikir akan cerai. Ini orang yang melayani Tuhan. Jadi ketika ke gereja, bawa mobil masing-masing. Tetapi begitu sudah di parkiran berdekatan, keluar mobil, masuk gereja bersama-sama, melayani bersama. Ada pergumulan-pergumulan yang justru dialami oleh orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya harus cerdik. Kata cerdik berarti kan kita harus pintar-pintar menggunakannya. Kita harus memanfaatkan itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kerusakan hidup kita. Kita harus memaknai uang itu dengan benar. Sehingga semakin diberkati Tuhan, mestinya kita semakin bahagia. Semakin dilimpahi dengan uang, kita semakin hidup kita tambah baik. Semakin menjadikan kita pribadi yang baik. Semakin kita bisa memuliakan Tuhan. Semakin kita bisa
menjadi berkat bagi banyak orang. Harusnya kan seperti itu. Itu yang Tuhan sedang ajarkan. Tuhan Yesus tidak setuju dengan perbuatan tidak jujur bendahara itu. Tetapi dia memuji karena apa? Ini orang jahat aja masih pinter nih. Cerdik ini menggunakan uang nih. Mestinya kalian lebih cerdik dari dia. Jangan biarkan uang merusak hidupmu. Yang kedua, Yesus berkata apa? Dari perumpamaan itu ya. Lalu ayat 5, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Dalam kecerdikannya, akhirnya dia panggil orang-orang yang berhutang. Lalu dia rekayasa sedemikian rupa, mereka dapat keuntungan justru karena mereka hutang, justru dapat kesempatan lebih baik. Dengan kata lain sebenarnya, bendahara ini salah satu kecerdikannya, dia bisa pakai mamon tadi, uang tadi, untuk membangun persahabatan. Sehingga dia punya teman. Sehingga dia punya orang-orang yang akan mendukung dia kalau dia punya masalah. Kembali, Yesus memuji bendahara itu bukan karena ketidakjujurannya, tetapi kecerdikan itu loh. Walaupun itu kecerdikan yang salah, tetapi namanya cerdik, tetap cerdik ya. Kita anak-anak Tuhan harusnya juga cerdik memakai uang yang Tuhan berikan sebagai berkat. Tidak hanya kita gunakan untuk membawa kebaikan kita bisa pakai untuk membangun persahabatan. Kita pakai untuk membangun hubungan dengan orang-orang lain yang perlu mendengar berita tentang kabar baik, tentang Yesus Kristus. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, pakai uang supaya kita bisa menabung dalam kekekalan di surga. Supaya kita bisa menyimpan harta yang kekal di surga, sekaligus kita jadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi alat Tuhan supaya mereka akhirnya hatinya lembut, hatinya terbuka terhadap kabar baik bahwa Yesus mengasihi mereka, bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa mereka. Uang bisa memuliakan Tuhan kalau kita pakai dengan baik. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan, ada banyak orang yang membutuhkan bantuan, ada banyak orang yang membutuhkan sesuatu dari hidup kita. Nah, kalau Tuhan berkati kita dengan keuangan lebih dari orang lain, berarti itu bicara apa? Kepercayaan Tuhan kepada kita lebih besar dari yang lain. Pakai dengan cerdik. Tidak hanya kita bijak memakai uang itu untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi biarlah itu kita pakai juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Orang Kristen mestinya dikenal sebagai orang yang murah hati, sebagai orang yang suka membantu, sebagai orang yang peduli dengan sesamanya. Dengan uang yang Tuhan berikan, kita bisa menegaskan, ini aku anak-anak Tuhan. Kami diajar untuk mengasihi sesama, kami diajar untuk jadi berkat, dan itu yang kami lakukan. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Jangan pakai uang atau jadikan uang justru memancing keributan. Jangan pakai uang justru menjadi bermusuhan. Kakak adik bisa ribut gara-gara uang. Suami istri ribut gara-gara uang. Teman kerja atau sahabat baik ribut gara-gara uang. Bahkan sesama orang pelayanan ribut gara-gara uang. Itu tidak boleh terjadi. Uang harus dipakai menjadi nilai lebih tentang sebuah persahabatan. Karena dengan uang kita bisa saling menolong, kita bisa saling memberkati antar kita. Dan yang ketiga, Tuhan ingin tadi di ayat 9 ya, Tuhan ingin supaya lewat mamon yang tidak jujur, lewat uang itu,
kita ini, kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya, kita harus pakai itu untuk sesuatu yang bernilai kekal. Uang itu mestinya kita maknai sebagai modal supaya kita bisa lakukan sesuatu yang bernilai kekal. Tadi tidak hanya jadi berkat bagi orang lain, tetapi bisa juga kita pakai untuk apa? Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil kemana-mana, untuk mendukung orang-orang yang giat di ladang Tuhan mencari jiwa-jiwa yang terhilang, untuk hamba-hamba Tuhan yang merintis pelayanan di tempat-tempat tertentu di mana di situ belum ada gereja, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Karena memang uang bukan yang menyelamatkan kita, tetapi untuk pelayanan-pelayanan itu butuh dukungan yang namanya uang. Semua butuh biaya. Siapa yang akan Tuhan pakai untuk membiayai pelayanan-pelayanan yang ada? Orang-orang yang diberkati Tuhan, terutama orang yang diberkati secara keuangan lebih dari yang lain. Mereka harus ikut ambil tanggung jawab. Kalau kita ketemu gedung-gedung gereja yang megah, yang besar, yang indah, ada kisah di mana gedung itu berdiri karena apa? Ada orang-orang yang diberkati Tuhan secara keuangan, merelakan uangnya untuk mendukung gedung-gedung itu. Ada orang-orang yang hatinya mengasihi Tuhan, yang akhirnya ikut mendukung pembangunan gedung itu. Tidak hanya 1-2 orang, biasanya ada banyak orang yang ikut mendukung. Karena apa? Mereka mencintai Tuhan. Mereka ingin memakai uangnya menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan itu. Saudara-saudara, Tuhan tidak butuh uang kita, itu benar. Tetapi pekerjaan Tuhan itu membutuhkan dukungan keuangan. Karena di dunia ini semua transaksi pembayaran kan harus dengan uang. Itu dibutuhkan. Bagi Tuhan, jadikan uang itu, mamon yang tidak jujur itu menjadi alat untuk bisa melayani sesama, untuk bisa memuliakan Tuhan, untuk menjadikan hidupmu berarti, untuk menyimpan harta di surga dalam kekekalan. Oleh sebab itu, bersyukur kalau hari ini saudara diberkati dengan keuangan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu berarti tanggung jawabnya lebih besar dari sebelumnya. Saudara cerdik, saudara bijak, kelola dengan baik, jadikan itu alat untuk jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Tetapi bagi saudara yang saat ini sedang bergumul dengan masalah keuangan, jangan kecil hati. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan bisa memakai banyak cara yang tidak terbatas untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhanmu. Jangan biarkan karena saudara ada keterbatasan keuangan lalu imanmu mulai kendor dan mulai meragukan bahwa Tuhan bisa memelihara hidupmu. Tuhan tidak terbatas untuk memberkatimu. Bukan hanya melalui pekerjaanmu, bukan hanya melalui usahamu, bukan hanya melalui 1 orang, 2 orang. Tuhan punya cara tidak terbatas. Amen. Tetap percaya, tetap berharap, dan tetap ikuti proses Tuhan lewat masalah yang terjadi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau Tuhan memberkati. Di antara kami ada orang-orang yang Tuhan limpahi dengan berkat-berkat materi, dengan banyak keuangan dalam hidup mereka. Lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat banyak hal mereka berlimpah-limpah dengan harta, berlimpah-limpah dengan uang. Tapi biarlah hati mereka tidak melekat pada uang, tetapi mereka bisa mengelola uang itu dengan bijaksana. Mereka bisa menjadikan mamon yang tidak jujur itu menjadi sesuatu yang membuat hidup mereka menjadi lebih baik, hidup mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, semakin bisa memuliakan Tuhan. Mereka mengikhlaskan, mereka dengan rela hati mau berbagi kepada orang lain, rela untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang membutuhkan biaya yang mereka dengar atau gereja di mana mereka beribadah. Mereka bagian dari pekerjaan Tuhan, lewat uang mereka melayani Tuhan, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan masalah keuangan, mungkin memang sangat berat yang dijalani, tetapi Roh Kudus menjamah hati mereka, menguatkan hati mereka, dan tetap berharap pada Tuhan. Biarlah hati mereka tetap percaya
Tuhan itu sanggup untuk memelihara hidup mereka, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan hati untuk melewati prosesnya. Tuhan buka jalan, buka kembali pintu-pintu berkat bagi mereka, saluran-saluran berkat bagi mereka. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mungkin mereka tidak pernah memikirkan sebelumnya. Tetapi mari Tuhan cukupi kebutuhan anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan limpahkan berkat-Mu kepada mereka, supaya mereka tidak hanya mencukupi kebutuhannya secara pribadi dalam keluarganya, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mereka boleh mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan dengan uang yang mereka miliki. Bapa di surga, Engkau tahu kebutuhan anak-anak-Mu dalam rumah tangganya. Tuhan tahu kebutuhan pelayanan di gereja maupun pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu yang saat ini melayani. Jangan abaikan mereka Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan mencukupi kebutuhan keuangan mereka. Tuhan lakukan keajaiban dalam hidup mereka. Biarlah melalui kecukupan yang Tuhan berikan kepada mereka, nama Tuhan semakin dimuliakan. Hidup mereka menjadi kesaksian yang nyata bahwa Engkau ada, Engkau memelihara, Engkau mengasihi orang-orang yang berharap kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap bijaksana menggunakan uang, biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskan pokok-pokok doa saudara di nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami tetap berharap, kami terus berdoa, saudara tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan